Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian resiko dan konsep lain yang berkaitan dengan resiko. Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksudkan, tetapi pengertian secara ilmiah dari resiko sampai saat ini masih tetap beragam. Adapun diantaranya beberapa definisi di bawah ini antara lain. Yang pertama, resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Kedua, resiko adalah ketidakketentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang ketiga, resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Resiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Yang keempat, resiko adalah probabilitas suatu hal yang berbeda dengan yang diharapkan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, merupakan ketidakpastian atau memungkinkan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Konsep lain yang berkaitan dengan risiko, ada peril, yaitu suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian, dan hazard, yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Hazard terdiri dari beberapa tipe, yaitu yang pertama, physical hazard adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian. Yang kedua, moral hazard adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup, dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Yang ketiga, moral hazard adalah suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan, sehingga memungkinkan timbulnya peril. Yang keempat, legal hazard adalah suatu kondisi pengabaian atas peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat sehingga memperbesar terjadinya peril. Materi selanjutnya yaitu bagian B, resiko spekulatif dan resiko murni. Resiko murni adalah resiko yang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan keuntungan. Resiko murni dapat dikelompokkan pada 3 tipe resiko. Yang pertama, resiko aspek fisik merupakan resiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aspek fisik suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, resiko karyawan merupakan resiko karena apa yang dialami oleh karyawan bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Ketiga, resiko legal merupakan resiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat, resiko murni terjadi dari 5 kategori, yaitu yang pertama, sumber-sumber yang menyebabkan kerusakan fisik aktiva. Yang kedua, penipuan dan kejahatan. Yang ketiga, pertimbangan yang merugikan mengenai hukum. Yang keempat, kerusakan harta benda yang menyebabkan turunnya daya penghasilan. Yang kelima, meninggalnya atau cacat pegawai inti atau pemilik. Resiko spekulatif yaitu resiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan. Resiko spekulatif dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe resiko. Yang pertama, resiko pasar merupakan resiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Yang kedua, resiko likuiditas merupakan resiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Ketiga, resiko operasional. Nah, resiko operasional merupakan resiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar.
Perbedaan umum antara risiko spekulatif dengan risiko murni yaitu di mana risiko murni memungkinkan tidak ada untung, sedangkan risiko spekulatif memungkinkan masih dapat untung. Selain risiko spekulatif di atas, ada risiko spekulatif lainnya yaitu risiko perubahan kurs, risiko teknologi, risiko likuiditas, dan risiko politik. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana materi tersebut itu sumber dan jenis-jenis risiko yang ditangani menuju risiko dan biaya yang dibutuhkan karena menanggung risiko. Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama risiko sosial, dan yang kedua risiko ekonomi, dan yang ketiga risiko fisik. Risiko sosial, sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan, merugikan, misalnya pencurian, vandalisme, huru-hara, peperangan, dan sebagainya. Dan risiko ekonomi, banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya inflasi, resesi, fluktuasi harga, dan lain-lain. Selama periode inflasi, daya beli uang merosot, bahkan pada periode ekonomi yang relatif stabil di daerah-daerah terutama mungkin mengalami resesi. Keadaan ini menempatkan orang-orang dan pengusaha pada risiko yang sama dengan risiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik sebagai merupakan fenomena alam dan sebagai karena tingkah laku manusia itu sendiri. Yang kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh gesekan benda maupun kecerobohan manusia itu sendiri. Dan bagian D, biaya yang dibutuhkan karena menanggung risiko. Jika dalam suatu investasi terdapat kemungkinan terjadinya risiko, maka dari risiko itu pun akan timbul biaya-biaya untuk menanggung risiko tersebut. Biaya uang bersifat ekonomi karena menanggung risiko atau ketidakpastian dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, biaya dari kerugian yang tidak diharapkan, dan yang kedua, biaya dari ketidakpastian itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai metode identifikasi risiko. Metode identifikasi risiko di sini terdiri atas 7 metode. Yang pertama itu daftar pertanyaan, di mana untuk menganalisa risiko dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan atau usaha dagang. Yang kedua yaitu menggunakan laporan keuangan. Dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian dan catatan-catatan pendukung lainnya akan dapat diketahui semua harta kekayaan, hutang piutang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengadakan interaksi dengan departemen. Tujuan dari interaksi antar departemen agar diperoleh informasi tentang aktivitas dan kemungkinan kerugian yang dihadapinya. Yang keempat yaitu mengadakan hubungan dengan pihak luar, di mana di sini mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan atau usaha dagang lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan atau usaha dagang dalam penanggulangan risiko seperti akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu analisa terhadap kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisa tersebut akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Misalnya rekan
rekanan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang keenam yaitu membuat dan menganalisa catatan mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah diderita. Yang ketujuh yaitu mengadakan analisa lingkungan. Survei risiko. Tujuan utama permintaan survei yaitu memberikan suatu pengkajian risiko, di mana suatu survei adalah satu-satunya cara yang wajar untuk memastikan semua fakta material diperoleh untuk diberikan kepada underwriter. Formulir permohonan seringkali tidak dapat diandalkan. Yang kedua yaitu meningkatkan fitur komersial risiko, di mana tujuan utama firma industri dan komersial adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk pemilik atau pemegang sahamnya dan berusaha menjaga kesinambungan bisnisnya agar keuntungan tetap berjalan. Yang ketiga yaitu menawarkan manfaat peningkatan kualitas kepada pihak terkait mengembangkan program pencegahan kerugian. Kemudian penggunaan pihak luar untuk mengidentifikasikan risiko. Di sini manajer risiko boleh percaya pada agen asuransi, broker, atau konsultan manajemen risiko untuk melakukan pekerjaan yang terinci. Mengidentifikasikan risiko pada suatu ketika bisa mengandung kelemahan. Pertama, walaupun banyak dari agen asuransi dan broker lebih baik dan lebih berpengalaman menemukan risiko pada berbagai perusahaan, tetapi kebanyakan mereka membatasi bagi risiko yang diasuransikan saja. Kedua, disebabkan oleh waktu dan energi yang dikerahkan dalam mempersiapkan survei menyeluruh terutama bagi perusahaan besar, maka kebanyakan agen asuransi dan broker yang penghasilannya tergantung pada komisi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, maka dapat dimengerti mereka menolak melakukan survei menyeluruh. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.